Assalamualaikum teman-teman, izin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke IG beberapa hari yang lalu. Yang pertama, gimana pendapat Teteh terkait perempuan cadar yang ngebom di Surabaya? Jawabannya, jangan sampai kita mengeneralisasikan orang yang bercadar seperti itu. Kemudian, salahkan perilakunya tapi jangan ke cadarnya. Yang kedua, saudari wartawan ya? Jawabannya bukan. Yang ketiga, Kak, aku punya anak yang super aktif banget, gimana caranya biar bisa sabar ngadepinnya? Sejatinya aku belum punya anak, tapi menurutku kita harus tetap mendampingi anak tersebut dan mengarahkan energi lebihnya, keaktifannya kepada hal-hal yang baik. Kemudian DM tidak dibalas karena Lina biasanya mewakili beberapa pertanyaan yang sama, mewakili jawabannya melalui feed Instagram. Kemudian, Kak, semisal kita ingin kuliah tapi orang tua tidak terlalu mendukung, gimana solusinya ya? Cari alasan terkuat kenapa kita ingin kuliah, kemudian komunikasikan dengan orang tua terkait alasan tersebut. Tips biar kerjaan rumah alias bantu ibu dapat selesai dan banyak waktu belajar, Kak. Yang tentunya kita jangan sampai menunda satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, melainkan kerjakan satu demi satu hingga akhirnya tidak menumpuk. Karena kalau sudah menumpuk, kita tidak memiliki waktu berlebih, apalagi untuk melakukan hal-hal lainnya. Saat Teteh lagi terpuruk, gimana cara Teteh menguatkan diri? Biasanya menarik diri, hakikat sejatinya apa sih buat kita diciptakan, kita hendak kemana, kita harus ngapain di sini. Nah, dari sana biasanya ada benang merah terkait hakikat diri kita. Kemudian kita menyadari bahwa sangat disayangkan sekali jika kita menyia-nyiakan diri kita untuk berada di dalam keterpurukan dan hingga akhirnya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Maka jangan sampai kita berdiam diri di dalam keterpurukan. Gimana hilangin rasa insecure, Kak Lina? Biasanya insecure ini datang karena kita selalu membandingkan diri dengan yang lain. Padahal yang harus kita bandingkan adalah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya, pencapaian kita saat ini dengan pencapaian kita sebelumnya, kebaikan kita saat ini dan kebaikan kita yang sebelumnya. Dan pembahasan insecure ini insya Allah Lina juga akan membahas di buku terbaru. Mohon doanya. Arti perjuangan buat kakak ini juga sudah dibahas di buku karena setiap langkah adalah juang. Boleh dicek ya. Kemudian ada webinar online lagi saya pengen ikutan. Nanti kan informasinya Lina biasanya nge-share di story. Kemudian kapan main ke Aceh Teteh? Insya Allah, mohon doanya, nunggu undangan. Cara mengikhlaskan segala sesuatu yang telah hilang dari kehidupan. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan sampai kita melekatkan rasa kepemilikan di dalam diri, baik apa-apa yang dalam diri kita, apa-apa yang kita punya, benda, sesuatu, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah melekatkan rasa kepemilikan, maka ketika kita kehilangan benda tersebut atau orang tersebut, maka rasanya sulit untuk mengikhlaskan. Karena sejatinya apa-apa yang ada dalam diri kita, itu adalah titipan dari Allah SWT. Ketika yang punyanya ambil, maka kita harus ikhlas. Seumpama tukang parkir, dia dititipi mobil, motor, kemudian tatkala pemilik motor ataupun mobilnya mengambil kendaraannya, maka tukang parkir tersebut memberikan, dan karena dia tahu itu adalah bukan miliknya. Begitu. Bagaimana caranya agar saat kita membela yang hak, diri kita tidak terancam dan tidak diancam? Sejatinya kita tidak bisa mengendalikan apa-apa yang ada di luar kendali kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi ketika case-nya kita sedang bersuara kemudian kita diancam, terancam, maka yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang-orang di luar. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Boleh minta tips gimana caranya biar bisa menjadi muslimah yang berprestasi? Kalau menurut Lina, eksplorasikan apa-apa yang telah Allah amanahkan ke dalam diri kita, baik passion kita, ilmu-ilmu kita yang ada dalam diri kita. Eksplorasikan seutuhnya semaksimal mungkin yang kita mampu. Aku siapa? Tentu kamu adalah hamba Allah SWT. Bagaimana cara kita yakin bahwa takdir yang Allah berikan itu baik walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Jawabannya sumbernya ada dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Tahu baik, ingin baik, tapi susah untuk menjadi baik. So, kita harus mulai dari mana? Ya, lakukan kebaikan tersebut. Meskipun susah, kita harus memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan, itu akan menggugurkan keburukan. Kemudian cari lingkungannya untuk mendukung kita berada di dalam hal-hal yang baik.
Teh, ini kok IG saya jadi kayak error gitu setiap buka video tentang berita atau kritik. Kemarin-kemarin kan ikut share video yang Lina itu di bawahnya seperti itu ya. Ini perihal ini Lina juga nggak tahu teman-teman ya, karena ada banyak yang DM juga perihal ini. Lina mohon maaf tidak bisa menjawab perihal itu. Teh Lina, aku izin endorse. Boleh lah, insyaallah tentu. Assalamualaikum Kak, salam dari Tanah Rencong Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf baru bisa dibalas. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.